Ya, mulai aja, Bu Ana. Silakan. Nanti Presiden satu atau dua pertanyaan untuk diskusi ya. Silakan mulai, Bu Ana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Selamat pagi, Prof. dan teman-teman presiden semuanya. Izin untuk memulai presentasi mengenai embryologi dari Central Nervous System. Jadi yang akan dibahas adalah bagaimana embryologi dari pembentukan brain sendiri dan spinal cord, tentu saja. Nah, itu mulai dari dulu. Jadi pertama kali mungkin ini skematiknya dari fertilisasi terbentuk zigot, lalu terbentuk morula, blastula, setelah itu jadi granulasi, akan terbentuk menjadi 3 MP, ectoderm, mesoderm, dan endoderm, yang akan membentuk organ-organ seperti berikut. Yang menjadi fokus kita mungkin adalah pada ectoderm, di mana sel akan menjadi non-neural dan ini akan menjadi neural. Yang jadi non-neural akan jadi skin, atau mungkin pada antara hipofise, yang neural yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi secara garis besar, pertama kali terjadi pembuahan oleh sperma, lalu terjadi duplikasi, dan terbentuklah sel-sel tersebut membelah diri menjadi 2, menjadi 4 secara eksponensial, sehingga akhirnya terbentuk morula dan blastula, dan terjadi di sini sudah terjadi blastula, di mana terbentuk ada inner cell mass dan outer cell mass, lalu terjadi granulasi. Setelah itu implantasi, di sini gambaran yang lebih jelasnya setelah jadi morula, lalu terjadi blastula, di mana terdapat kavitas blastosis, dan di dalamnya terdapat inner cell mass. Jadi ya inner cell mass ini akan menjadi seluruh pembentukan sistem tubuh kita. Lalu di sini akan terbagi menjadi 2, gaspores granulasi, jadi epiblast dan hipoblast yang di bawahnya. Hipoblast tidak banyak berdiferensiasi, yang berdiferensiasi adalah epiblast itu sendiri. Di sini kalau digambarkan di bentuk potongan pada area epiblast dan hipoblast ini dipotong seperti itu, memberikan gambaran seperti ini. Jadi pada area ini hipoblast yang di bawahnya tadi, kalau misalnya digambarkan epiblast seperti ini, di bawahnya hipoblast, di atasnya epiblast yang berwarna biru ini. Di sini kalau dilihat di bagian depannya sini akan, di bagian belakangnya sini akan terbentuk primitive streak. Ini adalah sel-sel epiblast yang mati, dead cell-nya akan membentuk cekungan disebut dengan primitive streak, yang nanti akan sangat berguna di depannya untuk membentukkan dari saya mungkin bisa menggunakan pensil untuk. Jadi begitu terbentuk primitive streak ini, nanti sel-sel yang ada di sekitarnya dari epiblast akan bermigrasi ke sana, berjalan ke sini ke arah dari primitive streak ini sendiri, dengan adanya induksi-induksi dari gen-gen tertentu. Setelah itu nanti di bagian ujung dari belakang sini akan terbentuk primitive node. Jadi di sini primitive streak yang tadi, di belakangnya ada primitive node yang akan masuk ke dalam membentuk suatu notochord. Jadi mungkin lebih jelas kalau digambar dari samping. Nah di sini ada signaling pathway-nya yang, jadi dia nggak jalan begitu saja sendiri, ternyata ada proses signaling atau proses induksi dari yang ada beberapa teori, tapi yang paling diterima saat ini mungkin proses dari WNT menjadi beta catenin, menginduk formasi dari primitive streak. Jadi ini kalau gambarnya dipotong seperti tadi, kalau ini tampak dari atas, ini tampak dari depannya. Setelah terbentuk primitive streak yang tadi, sel-sel tadi akan bermigrasi dari luar, semua masuk ke dalam. Mungkin kelihatan ya nikinya gambarnya. Lalu akan masuk, nah di sini akan membentuk berdiferensiasi. Kalau misalnya masuk ke dalam sini akan menjadi mesoderm yang warna merah ini. Lalu di luar sini akan menjadi ectoderm, bagian dalamnya akan menjadi endoderm, seperti itu. Lalu di sini kalau lihat dari potongan sampingnya di area depan sini, ini proses yang tadi yang mesoderm, sel-sel dari epiblast masuk ke dalam, bermigrasi menjadi mesoderm, masuk ke dalam. Setelah itu di bagian belakang, di bagian primitive node, ke area anterior dia akan membentuk suatu terowongan yang ini akan menjadi notochord. Nah ini notochord itu yang ini notochord, berada di antara ectoderm dan endoderm, dan di sebelahnya ada paraaxial mesoderm. Jadi mungkin akan lebih banyak gambar untuk lebih mudah daripada menggunakan tulisan. Dan kalau misalnya dilihat di sini, ini kurang lebih sama seperti tadi, yang proses migrasi yang seperti tadi. Dan di sini mungkin yang lebih jelas dari samping, di sini ada yang disebut dengan precordial mesoderm bagian depan, di mana precordial mesoderm ini adalah
prinsipal cranial inducer. Jadi dia akan menginduksi proses pembentukan kranial yang paling penting. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, notochord sini akan menginduksi pembentukan growth, akan memberikan semacam growth factor pada area di sini, exoderm di sini. Lalu di sini akan karena terjadi pembentukan sel yang lebih banyak sehingga terjadi pelipatan di sini. Nah, di area yang terbentuk pelipatan sini disebut dengan sini terbentuk neural plate. Neural plate sini akan menekuk seperti itu dan terbentuklah suatu neural fault. Mungkin nanti di slide berikutnya lebih jelas. Nah, di sini tadi kan terbentuk neural plate terbentuk karena terinduksi dari notochord. Ada yang bilang induksi dari notochord, ada yang juga bilang bukan. Lalu neural plate itu yang semakin banyak induksinya dari notochord akan semakin banyak selnya sehingga dia akan membentuk lipatan seperti itu. Lipatan ke sini, lalu lipatan tersebut akan menutup dan terbentuklah neural tube seperti itu. Akhirnya terbentuk neural tube dan sisa-sisanya dari sel-sel yang ectoderm yang ada di sampingnya ini akan berubah, akan menjadi neural crest dan notochord tetap ada di sana. Jadi kurang lebih seperti itu pembentukan dari neural tube itu sendiri. Dan proses pembentukan ini dari neural plate, neural fault, menjadi neural tube dan memanjang disebut dengan neurulation. Nah, kalau gambar dari sampingnya mungkin lebih jelas, lebih bagus. Awalnya terbentuk. Iya, Prof. Selamat pagi, Prof. Swastiastu, Prof Sri, Rajang Semang. Enak-enak, Prof. Kio mulai buana embriologi SSP. Semua, Prof. Ampun ngerauhin. Datang buana dilanjutkan. Lanjutkan. Jadi sini dari tadi yang kita sebutkan, notochord menginduksi pembentukan dari neural plate awal dari ectoderm. Setelah itu semakin banyak selnya akan terbentuk lipatan seperti ini dan akhirnya dia menutup sempurna dan sel-sel yang tadi ada di sini akan berubah menjadi neural crest ini sini. Jadi terbentuk formasi seperti ini. Neural crest ini nanti ke depannya jadi apa? Jadi kalau neural tube ini kita ketahui nanti akan terbentuk menjadi brain dan spinal cord. Sedangkan neural crest yang ada di sampingnya memiliki peran yang penting juga. Salah satunya menjadi sensori ganglia. Yang kita tahu dorsal ganglia itu posterior ganglia itu sendiri dari spinal nerve. Kalau lokasinya di bawah, juga jadi sympathetic neuroblast juga membentuk sel-sel simpatis. Jadi swan cell, jadi pigment cell, jadi odontoblast, jadi meningan juga dan lain-lain. Jadi perannya juga sangat penting dari neural crest. Lalu di sini setelah tadi terbentuk neural tube yang pertama, dia akan berjalan. Di sini kan ada beberapa dua jenis sinyal yang cukup terkenal dan mungkin nanti ke depannya akan banyak didengar juga, yaitu sinyal WNT dan sinyal sonic hedgehog. Di sini mengindus dari arah dari pergerakan neural tube itu sendiri ke caudal dan ke rostral. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, dari hari ke-18 mungkin berikut ini, hari ke-19 dan hari ke-20, jadi dikatakan untuk penutupan dari neural tube sendiri, prosesnya itu pada yang anterior neural tube itu tertutup, neural pore itu tertutup pada usia kurang lebih sekitar 24-25 hari pasca konsultasi, dan untuk yang posterior neuropore ini sendiri tertutup pada usia kurang lebih sekitar 27-28 hari. Jadi itu adalah proses yang penting, yang terutama paling penting kalau tidak terjadi akan kemungkinan besar terjadi tube defect seperti itu. Dan di sini ini gambaran seperti tadi saja di mana notochord induksi. Ini proses yang penting, jadi agak diulang beberapa kali. Di bagian bawah sendiri nanti mungkin dilanjutkan pada area vertebra akan terbentuk somite. Somite ini sendiri terbentuk dari mesoderm yang kemudian akan menjadi ke depannya akan menjadi vertebral body. Ini akan jadi future spinal cord. Bagian bawah sini akan terjadi secondary neurulation yang akan dibahas mungkin nanti belakangan. Jadi ini yang saya bilang tadi akan terbentuk cranial neuropore, di mana awal dari penutupan itu sendiri kurang lebih sekitar POD 18 hari ke-18 tertutup di sini. Setelah itu dia mulai katakan untuk area kranial, pertama akan terjadi penutupan di satu titik ini, penutupan pertama. Lalu akan terjadi tempat penutupan kedua. Setelah itu dia akan berjalan ke atas dan ke bawah sehingga menutup ke arah bawah. Sedangkan untuk yang area spinal dikatakan dia akan menutup pada dengan satu arah ke arah kaudal
dari penutupan ini. Jadi kalau misalnya tidak terjadi gangguan pada proses penutupan yang pertama ini, itu akan menyebabkan terjadinya craniorachisis, di mana seluruh vertebrae spinal cord dan otak itu terbuka, tidak tertutup sama sekali, dan kemungkinan besar akan diterminasi untuk kehamilannya. Sedangkan kalau terjadi penutupan yang kedua yang di atas ini gagal menutup anterior neuropod pada usia ke-28, nanti akan terjadi anencefali, di mana sel dari otak ini akan keluar tanpa ada penutupan, tidak terbentuk otak seperti itu. Dan kalau terjadi gangguan penutupan yang ketiga sini, mungkin terjadi open bifida seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktor genetik yang menginduksi terbentuknya organ-organ penting ini. Mungkin kalau baca lebih detail di Yoman bisa diketahui gangguan pada hombox ini akan menyebabkan masalah-masalah tertentu, misalnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu berjalan ke atas. Jadi tadi berjalan ke atas, neuropod tadi kan. Misalnya kalau misalnya kita lihat di sini, ini terbentuk 3 vesikel penting, 3 vesikel sering dibahas. Pertama adalah prosencephalon yang membentuk forebrain, di tengahnya adalah midbrain atau mesencephalon, yang paling bawah adalah rhombencephalon. Jadi prosencephalon ini akan terbagi menjadi 2, diencephalon dan telencephalon. Perkembangan dari telencephalon ini jauh lebih pesat dibandingkan diencephalon, sehingga nanti dia akan membentuk bubble yang besar dan akan menutup dari diencephalon itu sendiri, membentuk cerebral cortex seperti yang kita ketahui, cortex frontal, parietal, temporal, dan lain terbentuk dari sini. Untuk diencephalon, di sini akan tertutupi oleh telencephalon yang terbentang luas. Di sini akan membentuk diencephalon itu ya, talamus, hypothalamus, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat juga di sini, di bawahnya ada mesencephalon yang akan membentuk midbrain yang akan menjadi mesencephalon. Di bawahnya ada rhombencephalon, bagi juga menjadi metencephalon dan melencephalon. Ini metencephalon akan membentuk bagian depan, itu bagian pons, dan melencephalon akan ke belakang, jadi medula. Jadi metencephalon, pons, dan cerebellum. Dan di sini juga terdapat ventricle yang berhubungan dengan lokasi-lokasi dari vesikel-vesikel tersebut, di mana pada bagian maaf, bagi presentasi nanti ya. Maaf. Buana diganggu cewek tuh. Bro. Coba Prof lagi, Bro. Mungkin langsung saya mati, Bro. Ini akan melanjutkan. Berikutnya, ini ventricle yang berkaitan dengan area tersebut. Jadi ini akan berkorelasi juga saat sudah dewasa. Jadi dikatakan tekanan dari ventricle, dari cairan yang berisi di ventricle tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan dari otak di sekitarnya. Karena tekanan itulah makanya terbentuk formasi otak seperti orang dewasa itu. Lalu di sini lanjutkan saja. Nah, ini gambaran nanti kalau misalnya untuk menggambarkan bagaimana perkembangan dari telencephalon melebihi dari diencephalon sehingga diencephalon tertutupi seperti itu. Di sini juga perkembangan ventrikelnya sesuai dengan lokasi yang tadi. Bisa jadi itu untuk perkembangan atau embriologi dari otak kurang lebih secara sederhana supaya lebih mudah diterima. Selanjutnya adalah untuk yang spine-nya tadi melanjutkan ke bawah tadi dari neurologi tadi lanjut ke bawah. Di sini akan terbentuk seperti ini. Jadi di tengah di sini kan akan ada floor plate sini dan dia akan bermigrasi keluar seperti ini. Dan di sini akan ada layer di sini, ada mantle di sini yang akan terbentuk. Ini dapat dibagi menjadi 2 area, di area ventral dan dorsal. Jadi mungkin dapat dibagi 2 seperti ini. Lalu bagian atas adalah alar plate, bagian bawah adalah basal plate. Jadi yang alar plate ini yang nanti ke depannya akan menjadi area sensoris dan basal plate ini nanti ke depannya akan menjadi area ventral atau area motorik. Dan di area tengah sini yang nanti akan menjadi central canal dari spinal cord. Lalu di sini katakan ya tadi mantle layer, setelah itu selanjutnya akan bermigrasi lebih lanjut lagi menjadi marginal layer yang ada di luar ini. Nah, di luar marginal layer ini akan menjadi calon dari white substance dari spinal cord.
atau tempat jalan-jalannya Jaras, misalnya kortikospinal dan lain-lain. Nah, ini seperti tadi gambaran yang mungkin lebih jelas, tadi kan gambar lebih patologis, ini mungkin gambaran skematik yang lebih mudah diterima. Gampang apa? Kalau misalnya kita lihat di sini ada roof plate yang tadi, roof plate yang tadi akan berbagi ke samping seperti tadi, di bawah bentuk basal, di atas bentuk alar plate. Nanti akan bentuk dorsal ganglion yang tadi mungkin kakak Yosef lupa, sini akan terbentuk dorsal ganglion oleh neural crest yang tadi. Ini bentuk neural crest, di sini terbentuk ventral seperti itu. Jadi mungkin sekalian saja dijelaskan bagaimana terbentuknya vertebra. Ini untuk ceritanya. Jadi terbentuk dari mesodom seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mesodom membentuk somat, membentuk sklerotum seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan terjadi ossification center dan spinal curve itu terjadi bagaimana awalnya semua itu hipotik, lalu mulai terjadi lordotik saat bayi mulai mengangkat kepalanya dan mulai menjadi lumbar lordotik saat mereka umur. Jadi bisa kita lihat di sini mungkin lebih jelas. Di sini tadi ini notochord yang tadi, ini tadi neural tube yang akan membentuk ke bawah jadi spinal cord, ke atas menjadi vesicle otak seperti tadi. Nah di sisinya sebelahnya persis ada paraxial mesodom, jadi sebelah ini ada mesodom semua. Ini adalah mesodom semuanya. Di bawah sini ada yang tidak tergambarkan. Sini paraxial mesodom sendiri akan membentuk somite. Jadi yang kepala mungkin tidak perlu dibahas, yang ke bawah ini kan bentuk somite. Somite akan membentuk 3, dermatom, myotom, sklerotom. Seperti kita tahu, dermatom jadi yang saraf yang kita ketahui, myotom jadi otot, sklerotom ini yang nanti akan menjadi calon dari vertebra. Jadi kalau kita lihat, ini di badan-badan somite ada di sekeliling dari neural tube itu sendiri, terbentuk ke bawah, dan di sini kalau kita lihat bagaimana prosesnya si spinal cord ini bisa dia keluar sampai menyentuh kepada myotom seperti yang itu, dan dermatom seperti kita ketahui. Jadi ternyata dari sklerotom itu sendiri dia akan terpisah karena terbentuk suatu visura di sini disebut dengan visura von Ebner ke atas dan bawah, sehingga si spinal cord sendiri bisa menyampaikan rootnya sampai kepada myotom. Dan sklerotom ini akan menyatu dengan sklerotom yang ada adjacent sklerotom, jadi sklerotom yang ada di sekitar dia akan menyatu dan terbentuklah ossifikasi setelah dia menyatu dan mengelilingi dari spinal cord. Di sini akan terbentuk ossifikasi. Pertama adalah kondrofikasi dahulu. Jadi ada 3 proses. Pertama proses sklerotom ini, pembentukan dari sklerotom yang tidak terlalu kuat. Setelah itu terjadi kondrofikasi pada area-area center ini. Nah, ini notochord masih tersisa, dan notochord ini yang nanti akan menjadi nukleus pulposus dari diskus intervertebralis. Dan di sini ditemukan juga setelah terjadi kondrofikasi, tulangnya masih belum kuat, mungkin pada ikan, pada hewan-hewan lain cukup sampai kondrofikasi, pada manusia tidak cukup kuat, dilanjutkan dengan ossifikasi lanjutan. Ossifikasinya ini terjadi ada pada 3 tempat utamanya. Lalu setelah terbentuk penulangan baru terjadi secondary ossifikasi. Di sini beberapa mungkin sekedar selintas saja karena bukan topik utama, tapi mumpung ada di bacaan, jadi sekalian saya bahas beberapa yang tadi disebutkan. Kalau misalnya tidak terjadi, pertama pada saat closure initiation di penutupan pertama, kalau tidak terjadi maka akan terjadi craniorachisis. Craniorachisis ini tidak terbuka lebar vertebra dan otaknya kemungkinan besar akan meninggal, sehingga biasanya akan determinasi. Kalau misalnya tidak terjadi cranial neural fault, terjadi closure initiation closure terjadi, tapi saat naik ke atas ini tidak terjadi cranial neural fault atau gagal penutupan pada anterior neuroport itu sendiri, maka akan terjadi anencefali. Lalu kalau misalnya yang tadi sudah terjadi ke atas, misalnya berhasil, tapi yang di bawah karena proses lebih lama, sekitar 27-28 hari, tidak terjadi penutupan dari posterior neuropor, maka akan terjadi open spina bifida. Itu adalah gangguan-gangguan yang akan terjadi pada primary neural lesion. Sedangkan kalau misalnya primary neural lesion sudah terjadi, sudah bagus, tertutup semua, tapi terjadi gangguan pada secondary neural lesion, pembentukan dari conus medullaris, maka akan terjadi biasanya sini spinal distrust. Biasanya
untuk lipom sini sudah terjadi. Tapi kulitnya sudah tertutup, tapi terjadi gangguan pada secondary neurology. Lalu kalau misalnya semua sudah neuralisis sudah terjadi, secondary primary dan secondary, tapi masih terjadi gangguan defect pada misalnya pembentukan tadi dari mesodotnya, dapat terjadi encephaloken, disebut dengan salah satu contohnya merupakan post neuralization defect. Ya, mungkin lebih mudah digambarkan karena tadi sudah dijelaskan bagaimana proses berorganisasi. Mungkin itu dan teman-teman sekalian sekilas mengenai embryologi CNS mungkin masih bisa diperdalam lagi dan bisa dimulai untuk diskusi yang terjadi. Terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, terima kasih Bu Ana. Gambar-gambar dan penyampaiannya singkat, tepat, lugas. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh ini residen yang hadir. Residen baru silakan. Surya Kencana, Kevin dan Marlin. Silakan Surya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ya seperti yang tadi dijelaskan, di sini untuk spina bifida, kalau tadi saya sudah jelaskan itu kan untuk penutupan dari posterior neuroport itu kan terjadi pada kira-kira 27-28 hari. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan penutupan di hari sebelum itu yang akan menyebabkan, nah di sini posterior neuroport ini tidak menutup dengan baik, akan terjadilah spina bifida seperti yang tadi ditanyakan oleh Gung Surya. Nah itu prosesnya kurang lebih di sana. Di sini satu lagi mungkin faktor yang tadi saya sengaja sebutkan, proses penutupan dari dan pembentukan dari neuropor ini sendiri sangat dipengaruhi oleh asam folat, oksidosi dari asam folat, sehingga itu sangat penting untuk pemberian asam folat itu kurang lebih di 1 bulan pertama. Mungkin sedikit aja, kadang-kadang masalahnya pada banyak kasus orang atau pasangan mungkin lupa atau tidak tahu mereka tuh sudah hamil konsepsi sampai bulan berikutnya. Jadi ini yang sering asam folat itu justru tidak diberikan pada 1 bulan pertama pasca konsepsi. Nah itu yang cukup penting. Sedikit info yang cukup penting untuk diberikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, maksudnya? Selanjutnya Kevin. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Sri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Ana telah menjelaskannya dengan baik. Izin bertanya, tadi sempat dijelaskan mengenai adanya perubahan tekanan atau proses pembentukan ventricle. Apakah bisa dijelaskan kembali Bli untuk bagaimana proses pembentukan ventricle-nya ini? Dan kalau misalnya ada masalah, apakah nanti akan berefek pada saat bayi lahir nanti? Terima kasih Bu. Jadi seperti yang tadi kita kan ada terbentuk kavitas di sini, di luar ini akan menjadi korteks, dan sini menjadi encephalon seperti yang dijelaskan. Di dalam kavitas ini sendiri, setelah terbentuk misalnya choroid plexus ini akan terbentuk cairan, dan cairannya kan memberi tekanan pada struktur di sekitarnya. Nah ini yang dikatakan akan memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan dari telencephalon ini, misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya itu tidak terjadi, ya kemungkinan besar tidak akan terbentuk dengan baik. Mungkin meskipun saya belum baca lebih lanjut, akan salah satu faktor yang menyebabkan mungkin mikrosefali dan lain-lain. Tidak terbentuknya otak dengan baik juga akan menjadi penyebab tidak bentuknya atau pengembangan tulang dengan baik, seperti itu. Kalau saya baca dari patofisiologi dari craniosynostosis. Mungkin ada yang belum jelas, atau mungkin bisa itu ditambahkan. Gimana Kevin? Ya, sampun Prof, sudah jelas. Terima kasih Prof. Ya, gambar-gambar sudah jelas, tahap-tahapannya, poin-poinnya sudah disampaikan ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Oke, silakan.
Terima kasih sudah menjelaskan dengan sangat baik. Sedikit saya ingin bertanya kepada Bli Buana mengenai peran asam folat. Seperti yang kita ketahui biasanya kita suka memberikan edukasi pemberian asam folat sebelum kehamilan. Nah, sebenarnya peran sendiri asam folat ini terhadap fisiologi terjadinya embriologi itu peran spesifiknya seperti apa sih, Bli Buana? Terima kasih, Bli. Kalau dari yang saya baca sendiri, sebenarnya tidak semua wanita mungkin 1 banding berapa ya, saya lupa. Tapi karena 1 banding berapa itu dibandingkan dengan populasi kan sangat tinggi, jadi suplementasi asam folat menjadi sangat penting seperti itu. Karena hanya beberapa wanita yang tidak dapat memproduksi atau memproses asam folat itu, sehingga dia akan jadi kekurangan asam folat seperti itu. Asam folat itu sendiri berguna pada proses neurulasi ini, terutama karena dia semacam mempercepat untuk proses pembelasan. Intinya dia mempercepat untuk penambahan jumlah sel, sehingga dia bisa menutup lebih cepat dan lebih baik. Kalau misalnya itu kurang, dia tidak bisa menutup dengan sempurna. Ya, khusus untuk kalian hati-hati, jangan sampai terjadi kehamilan yang di luar rencana. Kalau di luar rencana pasti tidak akan mendapat asupan asam folat di bulan pertama, seperti yang saya jelaskan tadi. Bli. Ya, mungkin ada yang sudah ditambahkan atau mungkin ada yang lain. Ya, asam folat kan diperlukan untuk penutupan dari proses neurulasi itu dari fase 1, fase 2 kehamilan itu dari 18 hari, 24 hari, 35 hari, 35 minggu. Kalau ada defisit di sana terjadi anterior pur yang tidak menutup atau posterior pur yang tidak menutup. Ya, anterior pur jadi meningokel, baik meningoencephalokel maupun meningokel saja. Kalau caudal pur atau posterior pur terjadi spina bifida, itu fase neurulasi pertama. Sampai 18 minggu dan 24 minggu itu kebutuhan asam folat yang tinggi, sampai umur 6 bulan kehamilan. Setelah neurulasi pertama sudah aman sebenarnya, namun ada satu yang bisa terjadi di second neurulasi berupa encephalokel, otaknya lewat hindbrain atau lewat bolong yang ada di fossa posterior, itu istilah occipital encephalokel ya. Atau ada kondisi yang setelah neurulasi ya lipomeningokel dan sebagainya. Jadi tulang-tulang sudah tertutup sebenarnya, cuman ada terjerat sisa lemak yang belum terlepas pada post neurulasi fase ya. Bagus jawaban-jawaban dari Buana. Coba Buana kasih singkat saja tadi dijelaskan tentang pembentukan vertebral body, pembentukan medulla spinalis, kemudian kornu anterior, kornu posterior, rade, lamina, sampai ke substansia grisia dan substansia alba. Coba diulang lagi asalnya itu yang biar ini yang baru hadir atau telat atau tadi masih ngantuk biar jelas ya. Ya baik, terima kasih. Jadi intinya kan seperti kalau pertama mungkin lebih gampang dari sini gambarnya. Begitu dia yang pertama ini ke atas akan membentuk ke kranial, yang ke caudal ini akan membentuk dari spinal cord seperti tadi itu ya. Lalu di tengahnya terbentuk neural tube dan di sekelilingnya terdapat somites yang terbentuk dari mesoderm, paraaksial mesoderm tepatnya. Lalu berlanjut ke gambar ini sebentar, mungkin bisa dihapus dulu. Ya nggak bisa. Ya bisa. Jadi kalau dilihat di sini tadi bentuk kan ke bawah, jalannya ke
Nah, ini adalah chordnya. Jangan dikasih yang ruwet, Buana, nanti malah nggak ngerti mereka. Mungkin gambar ya. Iya, Prof. Jangan kasih yang ruwet, apa yang Buana sudah pahami aja kasih tahu. Misalkan vertebral body itu tengahnya notochord, dikelilingi oleh somit yang menjadi sklerotum, gitu jelasin. Oke. Kemudian medula spinalis itu berasal dari marginal layer di bagian dalamnya, kemudian anteriornya berasal dari alar plate, kemudian cornoposteriornya berasal dari basal plate itu. Iya, Prof. Ya seperti Prof Niki ini terbentuk basal plate, son itu dari alar plate atau menjadi sensoria axon. Dorsal root ganglion yang bentuk dari neural crest. Nah, di sini nanti cord ini akan dikelilingi dari badan spali. Nah, terbentuk dari jalur ya somite. Suaranya. Suara putus. Buana suaranya putus-putus. Itu bisa. Sudah lebih baik. Sudah. Ya. Ya, jadi seperti tadi sekelilingnya ada sklerotum. Nanti terbukti ini jadi sklerotum dari chord. Dan kan relatif lebih keras dari spinal cord. Memberikan jalan bagi spinal stimus struktura font arah ke seperti ini sehingga bagian menuju ke myotomnya adalah calon dari otot. Terus setelah itu baru dikelilingi foramennya di sini yang tadi diberikan. Ego suaranya ada ego. Yang lain bisa. Niki yang pakai satu gig. Yang lain mungkin sudah jelas. Kalau yang lain jelas di sini mungkin masalah. Oke. Jadi di sini spinal cord ini yang dikelilingi oleh tadi sklerotum yang di sini adalah sklerotum, dan di belakangnya ada notochord, sisa-sisa dari notochord terakhir itu yang akan menjadi nucleus pulposus dari discus intervertebralis. Sedangkan sklerotum ini akan terbentuk center-center osifikasi. Pertama terjadi kondrifikasi pada center-center ini. Di sini lalu setelah terjadi kondrifikasi pada seluruh vertebra akan terjadi primary osifikasi pada center-center ini. Pertama mungkin pada vertebral body-nya terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada posterior kompleksnya. Setelah itu, setelah semua terosifikasi, baru akan terjadi secondary osifikasi, misalnya sini pada ujung-ujung dari spinosus dan transversus di sini. Dan juga pada end plate. Niki, Prof, mungkin Prof, sekilas Prof, mengenai Niki, proses pembentukan spinal cord dan osifikasi dari vertebra. Maaf, Buana, untuk yang spinal cord tadi putus-putus suaranya mungkin bisa dijelaskan utang ya? Oh, enggak. Resumenya Buana. Itu tadi Eka nak dengar gak? Kayak vertebral body, dia berasal tengahnya dari notochord, jadi diskus nanti yang jadi HNP itu notochord. Kemudian somit itu mengelilingi notochord, jadi vertebral body, tapi bagian sklerotumnya itu loh.
Kemudian medula spinalis itu ada mantle layer dan marginal layer. Yang mantle layer akan menjadi bagian luarnya substansia alba, marginal layer jadi substansia griseanya kan gitu. Di grisea itu ada dua, korno anterior, korno posterior. Korno posterior dari alar, korno anterior dari alar, korno posterior dari basal. Sulcus limitan itu nanti berkembang, akhirnya menipis, sulcus itu menjadi ligamen, namanya ligamen dentatum. Biar perkembangan dari tidak ada itu menjadi ada, kebayang itu. Ulang lagi Bono, ulang. Siap bro. Kan kita sekarang. Taruh dulu. Ini kesini. Nah, jadi begitu terjadi reaction itu akan caudal sendiri akan dikelilingi oleh untuk neural tube-nya sendiri oleh prof tadi dari area permigrasi yang lebih luas di periferi untuk telai yang akan menjadi dari setelah itu marginal layer dari tempat perjalanan jarak kraniospinal seperti itu. Lalu di sini pada area dari rawannya sendiri yang akan menjadi basopet dan di posteriornya core-nya akan bentuk di belakangnya menjadi dan di sini terbentuk juga dari neural crack. Gambaran finalnya seperti disebutkan oleh Prof di sini akan semakin menipis menjadi ligamentum bentuk dari antar meninges dari mesod dari neural. Lalu seperti kita spinal cord ini akan ikut yang terbentuk dari rotor berubah menjadi somite dorotom. Dan di sini yang mengelilingi cord di root dari sampai pada otot atau di sini terbuka viscera von Ebner. Lalu akan terbentuk di sini spinal cord yang dikelilingi oleh sklerotomnya akan osifikasi. Pertama adalah kondrifikasi di mana center kondrifikasi secara itu akan center osifikasi yang akan dibentuk setelah itu sendiri. Setelah itu komplit secondary osifikasi area tertentu dan terbentuklah vertebra komplit. Suaranya putus ya. Yang lain. Ini Prof agak putus-putus tadi. Bagaimana Eka? Yang bertanya bagaimana Eka? Iya, sampun Prof. Ini konfirmasi yang jadi substansia alba nih kan gambar sebelumnya coba Bu. Substansia grisea yang di tengah Kak.
Traceability itu yang berarti yang mental layer berarti ya. Mental layer. Nah, yang di tengah yang mental. Kemudian substansia alba yang di luar. Kalau di otak kebalik dia posisinya. Iya, Bro. Jadi pertanyaannya Kevin tentang spina bifida, Bu Ana bisa jelaskan ada yang isi SSP-nya di luar kanal, ada yang di dalam kanal, gimana bedanya? Bu Ana? Iya. Kalau yang di benar-benar dengan open ya, seperti itu terbentuk dari posterior depan posterior neuropod. Kita tahu itu terjadi stasi sekitar 2 di tauteri asapolat kalau misalnya benar terjadi penutupan spina bifida dari posterior neuropod. Kalau bila terjadi masalah pada spina Buana. Apabila gangguannya terjadi penutupan maka yang terjadi spina bifida sudah tertutup seperti itu. Halo, Bu Ana. Iya, Bro. Prinsipnya kan spina bifidanya ada 2, okulta sama aperta atau kistika. Yang okulta tulangnya memang tidak menyatu karena gangguan neurulasi fase 1, defek first neurulation itu. Cuman neural fold yang di dalam kanal itu tidak mengalami folding lagi. Jadi dia masuk di dalam. Termasuk tidak ada subarachnoid space yang tersisa di kulit, cuman adanya rambut-rambut atau disebut trichiasis itu. Nah, pada yang Okulta aperta atau yang sistika yang menonjol itu ada folding lagi dari neural fold gitu loh bedanya. Sehingga yang awalnya neural folding dari neural plate yang diawali oleh crash atau tonjolan itu yang saling bertemu, crash ketemu di tengah, crashnya tidak ketemu sehingga tulangnya tidak nyatu. Neural foldnya harusnya dia tidak folding lagi, ini folding lagi dia melipat keluar sehingga terjepit dia di luar. Itu mekanisme, makanya ada 2 model ya kan. Yang satu okulta, yang satu aperta kan itu. Apalagi yang mau ditanya itu si Eka udah jelas ya? Ampun, Bro. Nih. Kemudian selesai di spine pembentukannya, sekarang ke brain. Pak Buana jelaskan dari prosencephalon, resumenya, kemudian mesencephalon, metencephalon, dan rombencephalon. Spine-nya kan sudah, jadi mulai lagi dari atas. Spine ini melencephalon kan sudah, sekarang prosencephalon dulu. Jadi untuk relation sendiri penutupan neural miring sampai ke atas kan pada usia kurang 24 sampai 25 sendiri. Nah setelah itu berjalan di sini kan
tiga vesikel yang pertama adalah di tengahnya adalah messenger. Yang paling bawah adalah romben. Jadi yang paling atas sendiri prosperitas di luar ada jadi dua itu adalah telencephalon dan telencephalon ini yang cerebral cortex tahui dari frontal septal tangannya jauh dari encephalon seperti ini proses. Ya, tonjolan sisa dari telencephalon jadi apa dia? Telencephalon itu ada sisa nonjol ikut dengan ektoderm atau tulang. Tidak bisa masuk dia ke dalam kavitas kranii. Apa namanya tonjolan? Ini jadi yang paling terminalis betul. Nervus 1 ya. Dia terjerat di dasar fossa anterior untuk pembawaan itu loh. Ya, olfactory groove di sana dia terjerat. Nah, di encephalon juga ada tonjolannya nggak bisa ditarik ke dalam, dia menonjol terus nempel ke tulang di suatu kafum. Jadi apa dia? Jadi nervus 2 bro. Ya, sudah jadi nervus 2, makanya telencephalon dan diencephalon itu secara pusat. Hingga penamaan nervus 1 dan nervus 2 itu salah sebagai nervi cranialis. Harusnya dia adalah SSP. Cirinya dia punya dura sendiri dan punya liquor sendiri. Makanya kalau TIK ada gangguan tekanan di semua tempat sesuai hukum Archimedes itu di semua tempat yang ada liquornya akan mengalami peningkatan tekanan, gangguan penciuman, gangguan penglihatan. Kalau di funduskopi seperti yang dijelaskan Bioni minggu lalu terjadi papil udim ya. Nah itu tentang prosencephalon. Dilanjutkan ke mesencephalon. Bueno. Ya, mesencephalon mungkin di tingkat akan struktur yang sama pada orang. Midbrain dan mesencephalon bagi bagian posteriornya perkulus, ada bris, gitu. Dan di tengahnya aqueduct. Sebenarnya. Sudah. Nggih, bro. Sampai di mesencephalon. Sekarang lanjut ke romben. Untuk mieliannya sudah ya. Mieliannya sudah. Sekarang rombencephalon pada metencephalon aja. Dari metencephalon dan untuk metencephalon akan terbentuk ada depannya anterior dan pada cerebellum. Sini kan terhubung oleh cerebral dari pons dan cerebellum. Lalu di sini tengahnya buat aqueduct sylvic di pada bagian ini akan terbentuk roof dan floornya ada. Sudah. Ya bro. Ya dia kan cuman menjadi pons sama cerebellum. Di pons itu jadi apa dia? Perkembangan terutama di pons. Ada apa di pons itu loh? Di pons sendiri ke struktur pertama di bagian adalah tepatnya dari Jers pada area di tengahnya sendiri dari meniscus medialis
sendiri dan enggak, maksudnya grup afferentnya dia kan di Pons itu akan menjadi suatu grup somatic afferent dan visceral afferent. Akhirnya jadi apa kan itu? nukleus Ya, somatic afferent dia akan menjadi nukleus dari nervus 6 kan gitu. Jadinya nervus abusen, kemudian setelah somatik visceral efferent ya. Visceral efferent ada inti-inti dari trigeminal sama fasial. Nanti otot-otot apa yang visceral efferent yang dipersarapi oleh trigeminal termasuk dari paring dan sekitarnya kan. Baru ke arah grup secara umum, bukan hanya somatik dan visceral, tapi ada general visceral efferent. Itu ke 52 ya, submandibular, sublingual, itu yang berasal dari metencephalon dari Pons ya. Dia yang mempersarapi semua. Jadi sudah tadi dijelaskan prosencephalon, mesencephalon, dan romencephalon bagian metencephalon. Yang melencephalon tadi khusus untuk perkembangan spine sudah. Sampai di sana ada lagi pertanyaan, grupnya siapa ya? Grupnya Dede belum nanya itu. Silakan. Ya, selamat pagi, Prof. Saya dengan Yosef. Oh, Yosef ya, silakan. Ya, baik, Prof. Bertanya kepada beli buahnya. Saya yang pertama, kapan minggu keberapa itu janin itu terbentuk. Terus yang kedua pada anak-anak dengan mental dan cerebral palsy, apakah ada masalah pada pertumbuhan? Kalau ada boleh dijelaskan. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak terlalu mendengar. Yosef, kamu nelpon dari Papua ya? Kerasin suaranya. Halo? Ya, suaranya keras biasa gitu loh. Bedah, serjen itu suaranya keras. Halo? Ya, silakan pertanyaannya apa? Ya, Janin minggu keberapa kebentuk? Bueno. Pertanyaan saya yang pertama itu kapan janin itu terbentuk. Bueno, janin minggu berapa kebentuk? Kalau pertanyaannya seperti itu mungkin di sini spine-nya. Ya. Jadi spine-nya. Kalau itu sudah tadi ya. Pertama kali. Jadi pembentukan spine-nya tertutup semua itu di minggu ke-35 ya. Spine-nya terpenuhi semua. Pembentukannya mulai dari 18 minggu, 24 minggu, first neurulasi, second neurulasi, dan finalnya 35 minggu. Saya kira sudah itu. Pertanyaan kedua langsung Yosef. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Pertanyaan kedua, anak-anak degradasi mental dengan lu nggak mau persiapin apakah ada masalah pada pertumbuhan pada ya. Terima kasih, Prof. Bueno, retardasi mental itu gimana pertanyaan itu? Dijawab. Retardasi mental mungkin kalau kita tahu kan pembentukan ini adalah di trimester kedua, bisa jadi fungsi tapi kalau saya mental itu buka dulu ya sistem yang berlebihan itu justru pembentukan organ itu sendiri jadi seperti itu.
Bagaimana Yosep? Maaf Prof, suaranya putus-putus saya nggak dengar. Buana suaranya putus-putus. Jadi retardasi mental itu kan di bawah normal. Mungkin perkembangan yang dimaksud oleh Yosep itu bagaimana di embriologi pasien-pasien dengan debile, imbecile maupun idiot. Nah itu masalah penutupannya tidak berpengaruh dia, masalah pematangan dan istilahnya kembangnya. Kalau tumbuhnya mungkin normal ya, tidak ada defek, tidak ada meningokel ataupun meningoencephalokel. Tapi tidak hanya masalah tumbuh, ini masalah kembang. Jadi tidak berkembang baik sulcus gyrusnya dengan baik maupun pematangan atau multisinaptik pada telomernya sehingga daya tangkap atau EQ-nya masuk ke kategori debile, imbecile maupun idiot itu. Buat kesulitan koneksi. Kurang lebih seperti itu ya, Sep ya. Kalau embriologinya kan kita berbicara masih di embrio bulan pertama dari 18 hari sampai 35 hari itu tidak ada masalah sepertinya ya. Pematangannya di perut ibu juga 16 minggu, 24 minggu sampai aterem di atas 35 minggu juga tidak ada masalah. Yang masalah adalah kembangnya ya Yosep ya. Gangguan kembang mungkin ada masalah genetik di sana, pasien-pasien yang punya hereditary yang misalkan trisomi 21 terjadi dia mongoloid phase maupun terjadi agak lambat debil atau imbecile ya. Buana sudah bagus koneksinya Buana? Iya bro. Ya bagus Yosep sudah bertanya tapi tidak ke embriologi, pertanyaan lebih ke klinis ya Yosep. Selanjutnya Adi Guna ada pertanyaan. Sosialistu Prof. Oke. Izin Prof, mungkin ada satu pertanyaan aja. Jadi intinya semua harus bertanya ya, karena embriologi ini cuma Buana aja yang ngerti, yang lain masih ngangak. Tolong bertanya, nggak apa-apa, pertanyaan lucu-lucu nggak apa-apa. Artinya Anda mengikuti. Siap Prof. Izin bertanya Prof. Oke, silakan. Izin Bibono, saya mau bertanya. Sempat saya terkait kalau misalnya pada pasien dengan kelainan kongenital itu bisa kan dibuka pemeriksaan alfa fetoprotein. Mungkin pertanyaan saya mungkin baca kira-kira dari alfa fetoprotein itu perannya di mana pembentukan dari embryogenesis. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan Buana, AFP. Untuk AFP sendiri belum baca lebih. Tapi dikatanya memang bisa untuk apakah ada kira-kira lain masalah. Tapi saya belum baca lebih. Ya itu tadi Down syndrome yang saya sebutkan tadi bisa dicek dengan pemeriksaan alfa fetoprotein maupun neural tube defect terutama ya NTD atau neural tube defect di spine tadi myelencephalon problemnya. Kalau dilihat alfa fetoproteinnya dia akan tingginya. Harusnya dia tidak produksi kalau dia sudah menutup dari neural crash-nya ketemu di tengah-tengah untuk di spine jadi persis spinosus ya. Kalau masih terbuka bocor alfa fetoprotein sehingga itu kan kromosom 4 dia menghasilkan. Sehingga kalau tinggi kadar neural tube defect-nya pada lewat dari 35 hari fase neurulasi itu artinya ada problem di penutupan
primary atau secondary neurulasi. Nah, itu harus dicurigai pada ibu hamil itu akan mempunyai bayi yang mempunyai neural tube defect pada metencephalon maupun kelainan-kelainan anterior purn closure atau meningokel di kepala. Kalau tidak di kepala ya di spine, neural tube defect atau ME di kepala. Itu kemungkinan kalau AFP-nya masih tinggi di atas fase neurulasi. Bulan pertama itu paling, makanya ibu-ibu di bulan pertama, trimester pertama kehamilan atau tepatnya 35 hari itu harus betul-betul tidak terpapar oleh hal-hal yang bisa mempengaruhi baik secara mekanik, biokimiawi maupun metabolik, faktor terjadinya neuralisasi ya. Itu untuk AFP ya, Adi Guno ya. Terima kasih Prof. Apa lagi ya? Atasnya lagi grupnya Glenn sama Biondi, silakan. Prof. Izin bertanya Prof untuk Ibu Buana. Ini berkaitan dengan ini Vida untuk lokasi daripada defect tersebut seperti yang kita ketahui efek daripada sendiri tentunya pada kasus meninggal mialokel tentunya kita tahu terdapat lokasi bisa terdapat di torakal maupun sakral. Kira-kira dari faktor embriologi ada yang mempengaruhi lokasi daripada defek tersebut atau enggak? Terima kasih Prof. Bagus Glenn. Silakan Buana. Lokasi itu ada pengaruh secara embriologi enggak? Kalau dari penutup diri kan kalau bermain itu berjalan arah kaudal satu. Jadi biasanya bukan mungkin lumbar paling lebih jangan pada torakal seperti itu. Apa yang menentukan apa bisa di lumbar mungkin saya lebih lanjut apakah terjadi oleh atau faktor penentunya. Halo? Ya bro. Ya secara umum kan spina bifida ada yang okulta dan aperta. Okulta itu tidak ada penonjolan ya, Glenn ya. Tapi memang neural crash-nya tidak ketemu sehingga bolong dia. Nah, gangguan penutupan neural crash itu bisa terjadi di minggu ke-4 atau di bulan pertama neuralisasi primer ya. Jadi kalau penutupannya sudah aman, ya sekarang ada enggak bagian dari neural fold itu yang menjadi isi dari neural crash itu yang ketinggalan di luar. Kalau ketinggalan di luar itulah yang menyebabkan terjepitnya materi-materi dari basal plate maupun alar plate yang akhirnya yang dibungkus oleh mantel sama marginal layer itu. Jadi dua proses itu mesti diketahui. Kalau terjadinya spina bifidanya di L5S1 berarti dia sudah melewati fase pertama neurulasi, bahkan sudah selesai dia. Sudah menutup dari atas ke bawah kan. Perjalanan penutupannya dari sefalat ke kaudal. Kalau primer dia spina bifida di L5S1 tidak ada yang menonjol, berarti murni neural crash tidak bertemu.
gangguan neuralisasi primer, memang nggak nutup gitu loh. Ya Glenn ya. Nah, kalau dia ada MM di torakal, berarti belum selesai fase 1 neuralisasi, sudah terjadi folding balik dari neural fold. Neural fold itu harusnya ngelipat ke dalam, bertemu sehingga mantle layer meliputi dari basal plate dan alar plate. Sesuatu dan lain hal karena posisi atau mekanik atau benturan pada kehamilan akan menghambat masuknya neural fold secara utuh untuk diselimuti oleh mantle layer, dan neural crest harusnya ketemu untuk menutup isi daripada kanal. Sehingga kalau terjadinya di torakal, berarti neuralisasi primer belum tuntas. Keburu terjadi folding dari neural fold. Outward folding ya, keluar dia ngelipat, harusnya ini yang lipat ke dalam ya. Bisa dibayangkan Glenn? Ya bisa Prof. Ada neural plate. Neural plate seperti kalian melipat kertas itu, titik lipatannya namanya notochord. Kalian akan melipat neural plate ini membentuk suatu rongga kayak cup atau pipa. Nah, isi dalamnya itu neural plate itu akan menjadi neural yang tertekuk, namanya neural fold. Tepi kertas atau lipatan, misal kalian bikin lipatan-lipatan dari kertas, ujung kertas itu neural crest gitu loh. Jadi apapun yang ada di atas kertas ini isi saraf neural fold, kita folding dia, belum masuk ke dalam kertas yang menutupi namanya neural crest, penutupan neural crest. Kalau memang kertasnya tidak nutup, apa karena isinya kebesaran atau karena faktor kekurangan folic acid tadi, sehingga neural fold sudah benar dia folding, tertutup oleh mantle layer, crestnya yang tidak ketemu. Nah itu akan terjadi lebih di sakral, arah ke kaudal ya, lumbosakral. Biasanya gangguannya setelah first neuralisasi. Nah, kalau sekarang Glenn menemukan MM di torakal 10 lah katakan, beda mekanismenya. Neural plate yang dilipat, neural fold-nya harusnya ngikut jatuh ke dalam, itu karena mungkin sesuatu tekanan dan sebagainya akan mendorong balik dari isi kertas tadi. Sehingga neural fold tidak betul-betul ngelipat ketemu, tidak terbentuk basal plate dan alar plate yang saling ketemu kanan kirinya. Dia malah ketinggalan di luar daripada neural crest. Terjepitlah dia, baik kalau isinya subarachnoid space dia namanya ME torakal. Tapi kalau isinya termasuk basal plate atau alar plate itu namanya MM torakal. Jadi kejadiannya, gangguannya pada fase neuralisasi fase ya. Mudah-mudahan Glenn mengerti ya. Iya Prof, terima kasih. Bagus pertanyaan. Biondi, silakan Biondi. Saya izin pertanyaan pagi ini. Saya mau bertanya mengenai tentang pembentukan kranium. Apakah itu ada hal-hal yang berpengaruh seperti halnya pembentukan tulang belakang pada misalnya penyakit bifida misalnya atau seperti itu. Apakah pada pembentukan kranium ada hal yang berpengaruh yang terhadap pembentukan tersebut pasti. Silakan Bono. No, Bono hilang. Prof. Tadi kan ngomongin tentang mielencephalon di neural tube. Sekarang Biondi nanya penutupan kranium gimana? Coba jelaskan. Penutupan kranium ini penutupan dari anterior neurocortex.
Kalau misalnya untuk menjelaskan itu 24 sampai 25. Kalau untuk kraniumnya sendiri untuk tulangnya sama seperti dari dari sana bentuk sampai terjadi pembentukan. Tapi untuk proses ke depan untuk dipengaruhi dikata penekanan dan semuanya baik diganggu dari Suaranya putus. Gua ulang. Baik. Jadi proses bagian penutupan dari tadi itu 24 sampai 25 kita dan hasil sati kranium terbentuk lempengan jadi mesodom tadi tulang dan sekitar dari ektoderm neura. Setelah itu kranium sendiri itu proses penutup sangat mempengaruhi pertumbuhan di dalamnya. Jadi kalau misalnya baik kraniumnya sendiri akan untuk tumbuh dan terbentuk. Buana kemana ya, hilang suaranya? Tadi nih Jadi intinya sampaikan bahwa penutupan kranium itu adalah penutupan neural crest. Kalau dari ada dua kan, anterior pur sama caudal pur. Yang caudal pur dari batas metencephalon mielencephalon dia nutupnya ke caudal. Kalau yang ke anterior pur atau yang ke kepala penutupannya dari belakang kepala ke wajah. Di sutura-sutura itu yang menunjukkan pertemuan dari neural crest. Nah, kalau nanti ada gangguan di fase 1 neurulasi itu di hari ke 18 sampai 24 itu terganggu, dia menutupnya tidak sempurna, akan tersisa bolong di nasal atau ethmoid. Itu pertemuan antara tulang tengkorak dengan tulang-tulang wajahnya. Jadi intinya neural crest tidak menutup sempurna. Nah, isinya kalau keluar jadinya meningoencephalokel. Kalau isinya di dalam jadinya cuman cranium bifidum saja. Nah, kalau yang keluar cuman liquor namanya meningokel. Kurang lebih begitu, Biondi. Baik, diskusinya sudah dari ujung spine bawah sampai ke nasoethmoid sudah ya. Jadi prosencephalon sudah, mesencephalon sudah,
rombencephalon sudah. Jadi rombencephalon ingat terdiri dari metencephalon dan myelencephalon. Itu sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Nah, masalah kalian belum mengerti, baca lagi ya. Jangan minta Bu Ana jelasin sekali, kalian biar puas ya. Kalian yang baca lagi yang lainnya. Jadi Bu Ana memberikan pengantar atas bimbingan saya supaya bisa memberi gambaran garis besar. Paling tidak selesai kuliah ini kalian tahu yang mana namanya neural plate, pusat lipatannya namanya notochord, dilipat ujung lipatannya neural crest-nya harus ketemu, isi di dalamnya adalah folding dari neural plate namanya neural fold. Setelah dia ketemu menyatu di tengah, dibagi dia pembungkusnya mantle layer, depannya namanya alar plate, di posteriornya namanya basal plate. Tengah-tengahnya yang nanti mau jadi kanal sentralis atau tempat liquor ngalir itu namanya marginal layer. Nah, crest tadi itu selain menjadi lamina juga dia akan menjadi rade ya. Ganglion posterior, rade itu dasar awalnya dari neural crest. Kira-kira bayangan segitu cukup supaya tahulah sama sekali tidak baca, ada pancingan untuk membaca. Lebih jelasnya tolong dibaca ya. Sampai di sini dulu, ada masukan lain dari Prof. Sri, ada tambahan Prof? Tan, cukup jelas. Cukup Prof. Terima kasih Bu Ana sudah menyampaikan materinya. Pertanyaan cukup banyak karena memang lupa karena udah lama ya, anatomi itu pun semester 1, semester 2. Ini mengingat kembali refreshing ya. Presentan kedua siapa ya? Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Ana, bagus sekali.